Begitu terpilih aklamasi, yang Bapak rasakan apa, Pak? Saya rasakan itu terharu bisa menyatukan semua. Ya. Bisa menyatukan semua dengan bahwa memang paguyuban ini kita harus guyup, Pak. Namanya aja paguyuban dan harus guyup, Pak. Ya, untuk ya. kepuasan, Pak. Ya. Saya sampai 2 kali meneteskan air mata. Hadiah-hadiah itu semua itu dari sumbangan anggota PSMT ya? Pak. Ya. Sumbangan itu, Pak. Jadi mereka semua yang ada yang kasih sepeda, ada yang kasih TV. Rumah itu salah satu ya partner saya juga lah. Dia bilang kalau ini kegiatan dia sumban rumah. Dua unit Pak ya? Ibu saya kan lahir di Mamuju, Pak. Mamuju. Sulawesi Barat. Ikut sana kena anak sulung. Nah, bapak saya waktu itu buka kelontong, Pak. Sambil kerja sambil sekolah. Oh, jadi Bapak kerja sambil kuliah ya? Sekolah. Ya? Jadi hanya dapat ijazah SMP, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Saat ini saya bersama dengan Bapak Willianto Tanta, yang akrab disapa Pak Willy, Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, disingkat PSMTI, hasil Munas ke-7 di Hotel Claro Makassar pada tanggal 20 sampai 22 Maret 2022. Pak Willy sebelumnya pernah menjadi Ketua PSMTI di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang perhotelan dan konstruksi. Beliau terpilih secara aklamasi dalam Munas yang pertama kali dilakukan di wilayah Indonesia Timur. Apa kabar Pak Willy? Kabar baik, Mas Febri. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi kita bisa ngobrol dalam kesempatan sore ini. Pak Willy, Anda adalah seorang pengusaha, meskipun Anda 10 tahun atau 9 tahun pernah menjadi Ketua PSMTI di Sulawesi Selatan. Apa yang membuat Anda mau menjadi ikut kontestasi di pemilihan Ketua PSMTI di tingkat nasional nih Pak Willy? Jadi terima kasih banyak pertanyaannya Pak Mas Febri, yang mana pertama-tama memang kami dituju sebagai Ketua Panitia Munas awalnya. Namun berjalannya Munas ini, melihat perkembangan yang ada, teman-teman dari beberapa wilayah daerah itu mendorong kami untuk maju. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan, ya kami ada beberapa daerah yang kami kunjungi, yang mana mengundang kami, sekalian meminta visi misi kami, kalau kami maju jadi Ketua Umum PSMTI. Karena memang slogan kami adalah pemersatu, Pak. Pemersatu yang kita inginkan bahwa paguyuban ini memang tempat berkumpulnya kita sebagai suku Tionghoa. Yang mana suku Tionghoa yang ada di Indonesia ini 90% itu rata-rata adalah pengusaha. Betul. Dan juga mereka ini adalah membuat lapangan kerja yang cukup besar. Jadi kami didorong untuk maju. Nah, kalau memang ini untuk pemersatu, nah, kami mau tidak mau kepercayaan kami akan ambil, Pak. Berjalan memang secara kemarin di Munas di Makassar memang ada 3 kandidat. 3 kandidat ya Pak ya? 3 kandidat awalnya, Pak. 3 kandidat. Jadi akhirnya setelah kita ada musyawarah sepakat, akhirnya karena hampir 70%, 16 provinsi, 18 provinsi itu meminta kami maju, Pak. Yang mana memang terus terang saya bilang ini adalah rumah besar suku Tionghoa, Pak. Rumah besar yang mana kalau kita hitung sekarang warga suku Tionghoa yang ada di Indonesia itu 5% dari jumlah penduduk, Pak. 5% dari 270 juta penduduk Indonesia Jadi itu ya yang menjadi dari sini. Pak Willy, Anda kan tadi kalau tidak salah kan sudah 9 atau 10 tahun sebelumnya memimpin PSMTI di Sulawesi Selatan. Betul, Mas. Betul ya? Betul. Nah, apa Pak Willy ketika 9 tahun memimpin PSMTI ini, suka dukanya apa ini, Pak? Suka dukanya luar biasa, suka dukanya nih, Pak. Gimana itu, Pak? Pertama memang kita harus punya waktu. Harus punya waktu ya.
punya bisa keluar dana. Ya, pasti. Ketiga, pikiran. Ya. Pikiran ini 3 ini Pak, harus 3. Suka dukanya itu karena kita sudah menjadi ketua paguyuban Tionghoa ini, yang mana di dalamnya ini kumpulan marga-marga Pak. Ada marga-marga ya. Kalau saya tidak salah, marga-marga yang ada di seluruh Indonesia itu cukup banyak, ada ratusan mungkin Pak. Ratusan marga ya. Marga. Nah disinilah mereka ini semua kita satukan visi. Ya. Nah, yang paling kami bangga dan senang kalau kami bisa damaikan Pak. Oh, kalau ada yang konflik-konflik. Ada konflik Pak. Iya. Di dalam intern kita dulu kalau ada yang konflik, kita bisa damaikan. Termasuk konflik rumah tangga ya Pak ya? Ya, termasuk rumah tangga. Jadi Bapak ngurusin juga anggota sampai ke masalah pribadinya juga ya Pak? Gitu Mas. Ya. Jadi kalau biasanya mereka ribut, ada yang sampai mau cerai pisah, kita kasih pemahaman, janganlah, ingat anak-anak kamu gimana, ya kan, ingat masa depan semua. Ya, alhamdulillah bisa mereka rujuk kembali. Ada juga konflik masalah usaha. Sampai ke pengadilan, sudah sampai ke hukum. Kita berikan SMTI yang jadi penengah. Kita beri pemahaman, akhirnya semua bisa menerima, ya damai. Ya. Gitu. Pak Willy, sebelum Anda menjadi kandidat untuk Ketua Umum PSNTI di Indonesia, di nasional, apakah minta izin atau minta restu dulu dari keluarga, Pak? Ya, itu pasti, Mas. Ya. Karena kita maju jadi memimpin organisasi ini, yang sama saya katakan, 3 yang kita harus korbankan, Pak. 3 yang kita korbankan. Waktu, tenaga, uang. Nah, ini 3. Ya. Nah, ini otomatis kalau keluarga tidak mendukung, otomatis ini 3-3 kita tidak bisa jalankan, Mas. Gitu. Tapi apa waktu itu reaksi keluarga ketika Bapak minta izin atau minta pendapat mereka untuk maju di tingkat nasional ya, Pak? Awalnya memang mereka sudah nggak mau kasih, Pak. Keberatan ya, Pak? Keberatan. Ya. Tapi setelah banyak teman-teman yang menyampaikan keluarga bahwa udah, karena bapakmu ini atau orang tuamu ini kita harapkan bisa maju untuk mempersatukan, ya kan? Ya, setelah ada keputusan dari keluarga, baru kami 2 bulan terakhir baru maju, Pak. Tapi memang dorongan ini 1 tahun sebelumnya, Pak. Oh iya. Dorongan teman-teman semua ini 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya ya? Ya, Pak. Ya. Nanti keputusan itu 2 bulan setelah 2 bulan sebelum Munas. Ya. Dan Bapak juga waktu itu juga menerima penunjukan sebagai Ketua Panitia Munas ya, Pak? Munas ya. Ya. Pak, ada yang unik di Munas ke-7 kalau nggak salah ya? Pak. Munas ke-7 di Sulawesi Selatan di Makassar ini adalah dilakukan juga program vaksinasi. Ya, betul ya Pak ya? Dan kebetulan di vaksinasi itu ada hadiahnya. Ya. Ada rumah, ada sepeda motor, ada sepeda, ada kulkas. Gimana Pak ceritanya Pak? Jadi kebetulan karena kami sebagai ketua panitia, waktu itu karena ini paguyuban ini kan ada sosialnya, Pak. Oh iya. Namanya dia paguyuban sosial, Pak. Paguyuban sosial. Jadi otomatis kita harus ada buat kegiatan sosial. Nah, sekarang ini kan pemerintah atau kita lihat bahwa yang menjadi tren pertama itu adalah vaksinasi, Pak. Betul. Ya kan? Maka kami sebagai ketua panitia memutuskan bahwa kita harus mendukung program pemerintah agar masyarakat yang tadinya masih ragu vaksin, masih tidak mau booster, tidak mau apa semua, kita harus buat ini. Nah, pertama mungkin 1 titik dulu Pak di Goa. Oh, 1 titik di Goa ya? Ya, Goa. Itu dengan target 5.000. Jadi di Goa 5.000 orang? 5.000 orang, Pak. Nah, tapi setelah melihat perkembangan banyak yang pendaftar yang meminat, kita buka 1 titik lagi di Makassar. Di Makassar. Langsung di tempat acara. Jadi 2 ya, Pak ya? 1 di Goa, 1 di Makassar, tempatnya di lokasi Munas. Ya, gitu Pak, Munas, Pak. Nah, di situ kami sebagai ketua panitia menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini kita buka 2 titik. Teman-teman ini hadiah-hadiah itu semua itu dari sumbangan anggota PSNTI ya? Pak. Ya. Sumbangan itu, Pak. Jadi mereka semua yang ada yang kasih sepeda, ada yang kasih TV, ada kulkas. Nah, ini yang menarik ini rumah, Pak. Bisa cerita mengenai 2 unit rumah, Pak? Ya, rumah itu salah satu ya partner saya juga lah. Namanya Pak Remong Arfandi, dia kebetulan memang ketua RE dulu dan dia banyak membangun perumahan. Dia bilang kalau ini kegiatan dia sumban rumah. 2 unit Pak ya,
Tipe 36 Pak. Oh, dan akhirnya itu memang diberikan kepada warga ya, Pak? Diundi Pak. Oh, diundi ya, pada warga Pak ya. Pada waktu penutupan Munas diserahkan di atas panu Pak. Oh iya, luar biasa ya. Di depan Pak itu. Ya. Pak, setelah Anda terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PSMTI, itu program unggulannya apa Pak? Yang paling prioritas Pak? Jadi memang pertama memang kita ini unggulan kita akan lanjutkan. Kalau memang kita ini banyak yang simpati kepada kita punya kegiatan, kita tetap akan ke masyarakat, Pak. Oh, program-program sosial ya, Pak? Sosial ya. Ya. Itu kan sosial, Pak ya. Itu kan menjadikan topik kita sosial, Pak. Karena kenapa? Masyarakat kita di bawah ini kan masih banyak yang perlu disentuh, Pak. Ya. Artinya ada yang butuh kesehatan, ada yang butuh makanan, ada yang butuh pekerjaan, dan kami juga kalau umpamanya karena pengusaha, jadi kita juga minta mereka juga terima mereka yang mau kerja Pak, gitu Pak. Jadi itu ya yang fokus nanti itu ya Pak ya. Fokus, Pak. Pak, PSMT ini kan sudah ada di 30 provinsi kalau nggak salah ya. Pak, bisa diceritakan Pak, di antara 30 provinsi ini mau berkembang gimana? Kan masih ada 4 provinsi yang belum ada. Apakah nanti juga akan membentuk di 4 provinsi yang lain, Pak? Ya, jadi memang program utama kami itu semua nanti provinsi akan kita ada semua ya PSMT ya. Sekarang yang ada sebenarnya 30, yang aktif baru 25. Oh, aktif 25. 25 karena 5 lagi belum ada kamus prok, Pak ya. Dan sekarang yang kemarin hadir di Munas itu 25 provinsi, 168 kabupaten kota. Ya. Nah, kalau yang sesuai data tadi, sebenarnya sudah ada di 300 kabupaten kota, Pak. Ini kita mau aktifkan semua, Pak. Jadi itu program nanti termasuk ya, selain program sosial juga untuk utama mengaktifkan ini ya, Pak. Semua, Pak. Gitu. Tapi sekarang kepengurusan sudah komplit semua, Pak? Ini lagi baru 50%, Pak. Baru 50%, kita kan baru 2 minggu terpilih, Pak. Kita lagi susun Pak Permatur gitu, Pak. Lagi susun. Ya. Pak Willy ini adalah sosok yang unik ya. Pak Willy ini adalah pengusaha di bidang perhotelan juga di bidang konstruksi ya, Pak. Nah, konon kabarnya Bapak ini kan lahir dari keluarga yang sederhana, Pak. Bisa diceritakan, Pak? Singkat itu kisah sukses Bapak dari keluarga sederhana sampai kemudian menjadi pengusaha sukses di Makassar dan Mamuju, Pak. Ya, jadi Mas Febri memang saya anak sulung, Pak. Anak sulung ya? Tertua saya 7 bersaudara. Jadi pada tahun 1977 saya ikut kelas 5 SD, saya ikut orang tua saya, ibu saya kan lahir di Mamuju, Pak. Mamuju. Sulawesi Barat. Ikut sana karena anak sulung. Nah, bapak saya waktu itu buka kelontong, Pak. Toko kelontong ya, Pak? Ya, jadi buka kelontong, saya sebagai anak sulung otomatis membantu, Pak. Nah, membantu di usaha orang tua. Nah, disitulah saya melihat bahwa di kampung-kampung itu banyak masyarakat memang yang butuh sembilan bahan pokok, Pak ya. Jadi makanya sehingga karena membantu orang tua sambil kerja sambil sekolah. Oh, jadi Bapak kerja sambil kuliah ya? Sekolah. Ya. Jadi hanya dapat saya SMP, Pak. Oh iya. Jadi nggak sempat terusin karena nggak sempat. Gitu ya? Nggak sempat, Pak. Saya setelah lulus SMP, Bapak nerusin orang tua di kelontong atau? Saya buka penginapan. Oh, awalnya buka penginapan di Mamuju ya? Di Mamuju ya, Pak? Lanjut setelah itu, Pak? Saya buka penginapan, jadi baru jadi kontraktor, Pak. Oh, setelah itu kontraktor. Bangunan, buka transmigrasi, buka jalan di Sulawesi Barat, Pak. Sampai hari ini, Pak. Yang sekarang yang lanjutkan itu adalah anak-anak saya dengan adik saya sekarang untuk kontraktor. Karena di situ juga kita nggak bisa tinggalkan. Karena di situ sumber dayanya kita juga cukup banyak, Pak. Karyawan itu masih ada kurang lebih 800-an, Pak. 800 orang ya, Pak. Pak, kiat suksesnya apa ini? Bapak kan cuman pendidikan sampai SMP. Ya. Tapi sukses ini kuncinya apa ini, Pak? Pertama, saya selalu katakan jangan ada dusta di antara kita, Pak. Jangan ada dusta ya? Kita harus terbuka. Ya. Terbuka berarti baru bisa dipercaya, Pak. Ya. Kalau tidak ada keterbukaan, tidak ada kepercayaan, Pak. Nah, memang kita pertama harus pegang komitmen dipercaya dulu. Ya, setelah dipercaya kita harus berani. Berani mengambil keputusan. Jadi setelah ini jangan ada dusta, harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Dipercaya harus berani juga, Pak. Oh, berani juga? Ya, harus berani, Pak. Berani ngambil keputusan. Ambil bisa, Pak, ya. Lalu berikutnya, Pak, kiat berikutnya setelah berani ngambil keputusan, lalu bisa dipercaya apalagi, Pak? Saling menghargai, Pak. Oh, gitu ya. Saling menghargai, Pak.
Jadi menghargai supaya kita bisa sukses, kita harus menghargai orang lain. Orang lain, Pak. Iya. Itu ya Pak, kunci suksesnya Pak. Pak, sampai sekarang itu berapa Pak jumlah hotel yang Bapak kelola sekarang bersama keluarga Pak? Jadi sekarang 6 Pak. 6 ya? Ya 6 Pak. Di mana aja Pak? Sekarang ada di Makassar, ada di Kendari, ya, satu lagi sebentar di Jakarta Pak. Di Jakarta ya Pak. Pak, kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini di seluruh dunia nih Pak, terjadi pandemi COVID-19. Ya. Dan dunia pariwisata, termasuk perhotelan tentu saja, itu adalah industri yang paling terkena dampaknya. Bisa cerita Pak, pengalaman apa yang Bapak alami selama 2 tahun masa pandemi ini Pak? Memang luar biasa Pak. Jadi COVID awal itu hampir sama sekali penghuni hotel itu ada 1-2 kamar aja Pak. Jadi pada waktu itu kita mau tutup, bagaimana karyawannya? Tidak tutup, bagaimana tidak ada penghuni? Ya, tapi kita ambil keputusan bahwa kita tidak tutup. Buka terus? Buka terus. Karena kalau buka berarti kan ada tanda-tanda kehidupan tetap Pak. Nah, tapi memang mau tidak mau kita subsidi Pak. Jadi waktu itu mau tidak mau kita sampai semua seluruh karyawan bahwa mungkin masuk kerjanya bergilir. Selain jaga jarak, ya kan? Jadi yang tadinya mereka masuk 1 bulan, kita minta mereka masuk 1 minggu aja Pak. Tapi dengan terima juga salary hanya 1/4 Pak. Oh, 1/4 saja ya? 1/4. Iya. Mereka jadi digilir Pak. Walaupun tidak ada tamu, tetap masuk kerja, kasih bersih hotel, rawat, tamannya, apa semua yang kebersihan hotel tetap jaga Pak, gitu, agar tidak rusak Pak, gitu. Dan itu bertahan kurang lebih mungkin sampai setahun Pak. Oh, setahun ya kayak setahun, gitu Pak. Ya? Setahun. Dan selanjutnya setelah setahun apa yang terjadi? Setahun itu sebagian ada merasa bahwa dia bilang gimana kalau saya minta pensiun dini, ya kan? Jadi mereka minta pensiun, ya ada kurang lebih yang mungkin pensiun kurang lebih 100 orang lah Pak. Karena kan jumlah karyawan yang ada kita waktu itu kurang lebih 2.000 orang lah Pak. Nah, mereka bilang, Pak kalau lihat kondisi begini kami minta pensiun dini lah. Jadi kita bukan di PHK Pak, tapi mereka minta pensiun dini. Nah, mereka akhirnya sekarang buka usaha-usaha juga Pak, yang sudah pensiun buka usaha kaki lima atau buka usaha makanan. Kan sekarang kan waktu COVID kan kebanyakan Gojek Pak, enggak ada rumah makan buka. Betul. Jadi mereka dari rumah masak kirim ke rumah. Iya. Kalau boleh cerita Pak Willy, selama masa sulit itu setahun pertama itu, apa yang Bapak rasakan? Apakah itu subsidinya begitu banyak sehingga kemudian terbayang ini sampai kapan? Lalu kemudian takut akan terjadi kolaps gitu atau gimana Pak? Jadi memang terus terang yang paling banyak berdampak itu kami kan begini, karyawan ini kan semua rata-rata ada juga cicil rumah Pak, cicil motor. Ya. Jadi mau tidak mau mereka nggak bisa bayar cicilan Pak. Kami pun juga kan masih ada dapat dana dari kredit bank apa semua, bank juga untuk pemerintah memberikan kelonggaran Pak. Betul. Jadi kami hanya punya kewajiban bagaimana bisa membayar karyawan yang punya gaji itu yang 1 minggu, sebulan hanya seminggu, 1/4, itu tetap kita bayar Pak. Kita tetap bayar. Karyawan-karyawan juga kita sampaikan ke perbankan bahwa ini karyawan kita ini hanya terima 1/4, mereka belum bisa bayar angsuran rumah dengan motor. Untung pihak pemerintah juga membantu Pak. Oh gitu ya. Masih ada sedikit nafas ketika pemerintah ikut membantu ya. Pak, apakah selama pandemi itu anggota PSMTI yang bergerak di bidang pariwisata, bergerak di bidang perhotelan juga konsultasi ke Bapak mengenai kesulitan yang mereka alami Pak? Semua pasti Pak. Ya. Tapi yang saya sangat simpatik Pak, mereka mesti mau berbagi Pak. Oh gitu ya. Jadi meskipun dalam kondisi sulit, mesti mau berbagi Pak. Jadi terus terang jujur, COVID pertama itu tahun 2021. Ya. Kami PSMTI itu bersama-sama seluruh sempat memberikan bagi sembako. Oh, gitu ya. Kita bagi 18.000 Pak paket. Karena meskipun dalam kondisi sulit ya, sulit Pak. Itu. Jadi saya bilang kamu kalau masih ada kita bantu masyarakat dulu lah. Karena kalau masyarakat ini tidak dibantu, mereka juga lapar. Akhirnya kan keamanan juga kurang bagus. Jadi kami kerjasama dengan TNI Polri Pak. Oke. Serahkan kepada TNI Polri, Kapoltabes dengan Dandim, dia Babinsa, Dimasnya turun membagi. Tapi itu atas nama PSNTI Pak, tapi yang membagi TNI Polri Pak. Nah, termasuk puasa. Kita buka dapur umum Pak. Kita buka dapur umum dengan TNI Polri. Jadi kami teman-teman ada yang kasih beras, ada yang kasih telur, ada yang kasih
Nah, dari pusat kasih kita alat kesehatan. Kita bagi juga Pak semua. Gitu. Pak, tadi kan memang ketika mengurus ormas macam PSMTI ini kan kita pasti harus punya rasa empati begitu. Tapi ada untungnya nggak sih Pak? Buat kita, buat Bapak terutama, untungnya apa sih, enaknya apa sih ketika menjadi pengurus PSMTI di daerah itu dan sekarang menjadi pengurus PSMTI di pusat Pak? Jadi kalau kami di daerah memang pengurus ini banyak-banyak mereka kalau sudah turun ke bawah ke masyarakat itu ada kepuasan Pak. Oh iya. Melihat bisa membantu masyarakat di bawah itu ada kepuasan itu. Nah ini waktu di daerah Pak ya. Nah secara nasional nanti ini pusat kita ini kan sebenarnya tidak punya wilayah Pak. Jadi kita saya nanti di pusat ini tetap membina semua wilayah Pak. Jadi wilayah provinsi ke kabupaten kota. Jadi kami hanya mungkin buat program aja nanti Pak, termasuk bagaimana bisa daerah ini bisa bekerja sama yang sudah pernah kami lakukan di Sulawesi Selatan dulu Pak. Gitu, Pak. Ya. Pak Willy, ini kebetulan kan tahun-tahun ini sampai tahun 2024 ini kan tahun politik Pak ya. Siap. Orang-orang kepingin jadi presiden, kepingin jadi kepala daerah. Bagaimana posisi PSMTI dalam kondisi politik praktis saat ini Pak? Ya. Jadi sebenarnya kami PSMTI dalam ADART Pak itu tidak bisa berpolitik, tidak boleh. Ya. Tapi anggotanya boleh. Oh, anggota boleh secara pribadi ya? Ya, pribadi itu haknya Pak. Dan memang kami juga terus terang menyarankan kepada anggota yang memang mau berpolitik, silakan berpolitik. Karena kami sarankan juga mereka itu bisa terpilih. Karena kami tidak mau semua juga mereka menjadi pengusaha Pak. Kalau bisa mereka ya seperti tadi, mereka bisa jadi pegawai PMS, bisa juga jadi wartawan, jadi politisi, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, ya kan? Dan memang kami lihat ada beberapa daerah sudah banyak yang jadi bupati Pak. Ya. Sudah banyak beberapa daerah. Mungkin kurang lebih kalau di kita data dari seluruh kabupaten kota kalau 15-20 ada Pak. Jadi itu maksudnya supaya lebih terintegrasi dengan seluruh masyarakat gitu ya. Ya, betul Pak. Jadi tidak ada jarak lagi. Tidak jarak ya. Ya. Pak Willy, nah ketika Pak Willy terpilih sebagai ketua umum PSMTI itu, begitu terpilih aklamasi yang Bapak rasakan apa Pak? Saya rasakan itu terharu bisa menyatukan semua. Ya. Bisa menyatukan semua dengan bahwa memang paguyuban ini kita harus guyup Pak. Namanya aja paguyuban harus guyup Pak. Itu kepuasan Pak. Ya. Saya sampai 2 kali meneteskan air mata Pak. Jadi menetes saking gini ya, karena semuanya kompak gitu. Jadi kompak Pak. Karena memang kita butuh kekompakan ke dalam Pak dulu Pak. Sampai kemudian Bapak meneteskan air mata. Itu terharu situ Pak. Karena bayangan saya sebagai ketua panitia awal ini bahwa ini Munas bisa ribu gini. Kalau semua ngotok-ngotokan Pak. Iya. Tapi karena rata-rata adalah pengusaha, rata-rata adalah akademisi, mereka bilang ini paguyuban, janganlah kita ribut. Janganlah kita bersaing dengan secara program lah atau secara baik. Nah, itu yang membuat aja kita bersatu Pak. Iya. Pak Willy, tentu Pak Willy sebagai ketua umum kepingin ke depan ini PSMTI tetap harus guyup sebagai paguyuban. Apa yang Bapak lakukan supaya menjaga keguyupan seluruh anggota di seluruh Indonesia ini Pak? Nah itu saya selalu, slogan saya jangan ada dusta antar kita. Karena kenapa? Ini kegiatan sosial Pak. Kita harus terbuka. Apapun yang kita lakukan, kita harus terbuka. Tidak bisa disembunyikan Pak. Karena ini adalah kegiatan sosial, adalah kegiatan kemasyarakatan Pak. Saling percaya. Kalau sudah tidak saling percaya, otomatis tidak mungkin kita bisa kerja Pak. Dan paling utama di Tionghoa ini saya lihat, utamanya orang tua Tionghoa itu, orang tua itu mau dihargai Pak. Apabila kita hargai, maka dia juga tidak pelik. Nah, saya rasa semua orang mau dihargai Pak. Saya sendiri Pak, pekerja saya, sopir saya kalau waktu sholat, kamu sholat dulu. Jadi semua orang pasti mau dihargai Pak. Nah, kalau kita sudah bisa hargai, berarti kita bisa rangkul mereka Pak. Kalau kita tidak hargai, mereka tidak mungkin bersama kita Pak. Itu kuncinya Pak. Supaya paguyuban ini tetap bisa kompak. Bisa kompak Pak. Itu ya Pak. Pak Willy, di antara putra-putri Bapak ini yang meneruskan usaha Bapak ini, adakah atau Bapak mempercayakan kepada profesional? Jadi selain ada profesional juga Pak,
Kita pakai memang. Nah, yang dua tadinya memang sekarang di usaha Pak. Cuma sudah menikah. Akhirnya dia yang satu yang pertama ini lagi jaga anak. Nah, berikan ke anak yang kedua. Anak kedua sekarang. Oh ya, anak kedua yang ngurusin Bapak? Ya. Nah. Anak yang ketiga saya hibahkan juga, mereka masuk di politik Pak. Oh gitu. Nah, itu hibahkan kepada untuk masyarakat juga Pak. Bukan untuk, sebenarnya kan bukan untuk saya Pak. Jadi hibahkan dia bagaimana bisa melihat masyarakat. Jadi anak yang ketiga sekarang jadi politisi ya Pak? Politisi Pak. Dia sekarang sudah jadi anggota DPR di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya melihat dia jiwanya di sana. Jadi dia hampir tiap minggu reses Pak. Turun ke bawah lihat. Turba untuk melihat situasi. Jadi dia mau membaur lihat ke bawah Pak. Dan itu memang juga sama misi kita Pak Guyubang ini kan kita harus membaur ke bawah Pak gitu. Kan putra-putri Bapak berikutnya? Ini di usaha semua Pak, dua. Putri cuma dua? Tiga. Oh tiga? Ya. Jadi satu politisi, satu nerusin Bapak, satu pengusaha ya? Ya Pak. Gitu ya? Ya. Pak, dalam membina anak-anak ya Pak ya, dalam mendidik anak-anak, prinsip Bapak apa? Supaya mereka jadi orang yang berguna itu, prinsip yang Bapak tegakkan apa ini buat anak-anak ini? Jadi sebenarnya anak saya ini terus terang ibunya lebih banyak memberikan ibunya. Karena bagaimanapun anak-anak ini kan lebih dekat dengan ibu. Nah, jadi ibunya lebih banyak membimbing, memberikan mereka apa-apa yang lakukan. Tapi kalau saya selalu mengatakan sama ibunya, beri kebebasan. Oh, bebas ya Pak ya? Beri kebebasan. Ya. Kalau dia tidak diberi kebebasan, dia tidak akan terbuka dia punya inovasinya Pak. Jadi kadang-kadang kalau ibunya bilang melarang, kadang-kadang bisa bilang jangan, kasihlah. Kalau umpamanya, apalagi laki-laki, dia harus banyak bergaul Pak. Makin banyak bergaul, makin terbuka, wawasannya makin bagus. Itu yang saya tenangkan di keluarga Pak. Dan anak-anak ini semua tiga-tiga, ya alhamdulillah semua selesai sampai sarjana Pak. Sama bapaknya hanya SMP Pak. Pak, satu ini Pak, paling menarik ini. Sebagai pengusaha tentu ada up and down-nya. Bisa Bapak ceritakan nggak? Apakah Bapak pernah down gitu Pak? Jadi kalau itu pasti Pak. Pasti ya Pak ya? Pasti Pak. Yang paling down sebenarnya waktu COVID ini Pak. Oh, COVID ini paling berat ya Pak? Ya, paling berat. Dan sekarang situasinya setelah COVID ini apa sudah mulai merangkak naik Pak? Ya, kalau melihat ini dengan awal-awal tahun ini sudah mulai agak bagus Pak. Ya, mulai naik Pak ya? Mulai naik Pak. Karena kan tingkat penyebarannya kan sudah mulai menurun. Ya. Apalagi sekarang penerbangan udah ramai juga Pak. Sudah tidak ada PCR lagi, tidak ada antigen lagi. Jadi kan itu kan juga membuka ekonomi bisa terbuka lagi Pak. Ekonomi sudah mulai bergerak ya Pak. Ya kan ini. Dan Bapak yakin pada tahun 2022 ini ekonomi akan terus membaik Pak? Kita harapkan demikian Pak. Kita harapkan demikian karena kalau tidak bisa bangkit, karena di luar negeri semua sudah buka semua Pak. Betul. Semua sudah buka, UNRWA sudah buka, ke Eropa sudah buka, ke Singapura sudah buka. Nah ini berarti kan sudah mulai berputar Pak kembali. Itu harapan kita. Kalau tingkat okupansi di hotel-hotel yang Bapak kelola sekarang sudah mencapai berapa Pak? Sekarang hotel ini awal tahun ini masih belum, karena kita kan anggaran dari APBN pemerintah Pak. Jadi mungkin nanti bulan-bulan Juni baru mulai bagus Pak. Bulan-bulan Juli mulai bagus ya Pak ya? Juni ya. Habis puasa lah biasanya Ramadan kan biasanya mereka nggak keluar kota Pak. Lebih banyak di Jadi rumah. Setelah Lebaran gitu ya Pak ya? Setelah Lebaran mulai nanti komposisinya mulai naik ya. Biasanya dimasuk di Agustus sampai Desember Pak. Biasanya. Oh Agustus sampai Desember ya, karena mulai memasuki liburan akhir tahun dan seterusnya ya. Betul Pak. Baik, demikian terima kasih Pak Willy, luar biasa pengalaman-pengalaman Bapak supaya bisa menjadi role model buat orang-orang yang nanti akan menyaksikan obrolan kita. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Pak Willianto Tanta, beliau adalah Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang baru. Kita berharapkan PSMTI nanti di bawah kepemimpinan Pak Willy bisa sukses sampai ke depan, sampai Bapak berakhir masa kerjanya ya Pak ya. Makasih Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta salam sehat. Jangan lupa bahagia. Amin.